Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 7 SMP IT Al-Mufid? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa dan terus berdoa semoga situasi dan kondisi seperti ini bisa cepat berlalu dan kita bisa cepat kembali sekolah seperti biasanya di gedung atau di yayasan tercinta yaitu SMP Tel Mufid. Oke, kembali lagi bersama Bu Nur dalam mata pelajaran fikih. Karena buku paket kita belum sampai, jadi simak video ini dari awal sampai akhir ya. Jangan sampai ketinggalan materi dari setiap minggunya, oke? Jika minggu lalu kita bahas tentang toharoh, bersuci, dan macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci, maka minggu ini kita akan sama-sama belajar tentang macam-macam najis. Nah, jadi di sini menurut bahasa, najis adalah apa saja yang kotor. Sedangkan menurut syara, najis adalah kotoran yang mengakibatkan sholat tidak sah. Nah, contoh najis itu darah dan air kencing. Bu, kalau kena lumpur kan kotor, itu najis nggak Bu? Enggak ya, jadi lumpur itu kan tanah, jadi tidak najis kecuali lumpurnya dari lumpur air got ya, air kocok yang memang di situ tempat pembuangan air kencing ya kan. Tapi kalau misalkan lumpurnya dari sawah misalkan ya, dari sawah itu biasanya cuma yang ada di dalamnya itu hanya tanah, lumpur tanah saja gitu kan. Nah, itu insya Allah hanya kotor tapi tidak najis ya. Nah, lanjut. Dalam ilmu fikih, najis dibagi menjadi 4. Yang pertama, najis mughaladzah atau najis berat, yaitu najis yang harus dicuci sampai 7 kali dengan air mutlak dan salah satunya menggunakan debu yang suci atau air yang dicampur dengan tanah. Contohnya air liur anjing. Nah, jadi untuk kalian yang terkena air liur anjing, jadi harus dibasuh dengan air mutlak sebanyak 7 kali. Nah, kemudian ditambah lagi menggunakan debu yang suci atau air yang dicampur dengan tanah. Kemudian yang kedua, najis sedang atau najis mutawasitoh, yaitu najis yang dicuci dengan cara menggunakan air mutlak sampai hilang bau dan warnanya. Nah, najis mutawasito ini dibagi lagi nih menjadi 2. Yang pertama, najis ainiyah, yaitu najis yang masih terlihat zatnya, warnanya, rasanya maupun baunya. Cara menyucikannya dengan menghilangkan zat, warna, rasa, dan baunya. Jadi contohnya misalkan kalian terkena kotoran ayam atau kotoran hewan gitu kan, kotoran atau kotoran adik kalian nih, kotoran bayi misalkan ya. Nah, di situ kan udah terlihat ya, masih terlihat bentuknya, warnanya, baunya. Nah, jadi cara menyucikannya kalian harus basuh sampai hilang kotorannya, hilang baunya, hilang warnanya juga. Itu cara menyucikan najis ainiyah. Kemudian lanjut ke najis sedang. Ya, najis sedang ya, najis sedang. Yang kedua yaitu najis hukmiyah, yaitu najis yang kita yakini adanya tetapi tidak nyata zatnya, baunya, rasanya, dan warnanya seperti air kencing yang sudah mengering. Nah, biasanya bekas si dedek mengompol gitu kan, udah kering tapi masih ada baunya gitu kan. Nah, itu namanya termasuk najis hukmiyah. Cara menyucikannya pun sama ya,
sampai hilang baunya. Dicuci sampai hilang baunya. Kemudian yang ketiga, dari macam-macam najis yaitu najis ringan atau najis mukhafafah. Najis mukhafafah dapat disucikan dengan memercikan atau menyiram air di tempat yang terkena najis. Contohnya air kencing bayi yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Yang keempat, najis yang dimaafkan atau najis ma'fu. Nah, najis ini yaitu najis yang dapat disucikan cukup dengan air. Jika najisnya kelihatan, apabila tidak kelihatan, tidak dicuci juga tidak apa-apa karena termasuk najis yang telah dimaafkan. Contohnya apa, Bu? Nah, contohnya adalah bangkai nyamuk, kotoran lalat, dan lain-lain. Lanjut ke macam-macam hadas. Nah, hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah hal-hal yang termasuk hadas kecil, yaitu yang pertama sesuatu yang keluar dari kubul atau dubul meskipun hanya angin. Nah, bersentuhan langsung antara kulit laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan bukan muhrimnya. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, tidur dalam keadaan tidak tetap, dan hilang akalnya seperti mabuk, gila, atau pingsan. Nah, adapun cara menghilangkan hadas kecil adalah dengan berwudu atau tayamum. Kemudian yang kedua, hadas besar. Nah, hal-hal yang termasuk dalam hadas besar yaitu bertemunya alat kelamin laki-laki dan wanita, baik keluar mani maupun tidak. Kemudian yang kedua, keluarnya darah haid dan nifas, keluar air mani baik ada sebabnya maupun tidak, seperti mimpi dan orang yang mati. Nah, cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi wajib atau janabah. Kemudian kita bahas tentang wudu. Wudu adalah kegiatan membasuh anggota badan yang tertentu dengan air yang bersih dengan syarat dan rukun yang tertentu pula. Nah, sudah nggak asing lagi ya sama wudu karena setiap hari kita berwudu. Dari sebelum melakukan sholat kita diwajibkan untuk berwudu. Nah, di sini rukun wudu. Rukun wudu itu yang pertama niat karena Allah, membasuh muka dari ujung rambut sampai ke bawah dagu, dan kedua daun telinga, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, tertib atau urut. Bu, kita kan biasanya kalau wudu ke kuping gitu kan. Nah, kuping itu termasuk yang sunnahnya ya, disunahkan kuping, terus hidung. Nah, itu sunnah. Kemudian, nah nih di sini kan sunnah wudu, membaca basmalah, membasuh kedua telapak tangan, menggosok gigi, kemudian berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, menyela-nyela jenggot yang tebal, menigakalikan dalam setiap basuhan. Jadi kita setiap wudu dalam setiap basuhan itu ke muka, ke tangan itu 3 kali. Kemudian mengusap kedua daun telinga. Nah, menyela-nyela jari dengan jari tangan dan kaki, kemudian mendahulukan yang kanan dari yang kiri, membaca doa setelah berwudu. Nah, itu yang termasuk sunnah wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu: keluar sesuatu dari dua jalan, kubul dan dubul ya. Kalian buang air besar atau buang air kecil, kentut ya, itu membatalkan wudu. Kemudian tidur yang nyenyak sehingga tidak mengetahui posisinya, memegang kemaluan dengan telapak tangan, murtad atau keluar dari agama, hilang akal karena mabuk atau gila. Nah, itu yang membatalkan wudu. Kemudian cara berwudu: niat, membaca bismillah, membasuh kedua telapak tangan dan menyela-nyela jari tangan, berkumur-kumur sambil menggosok gigi,
memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, menyela-nyela jenggot yang tebal jika punya jenggot, membasuh muka mulai dari ujung rambut sampai ke bawah dagu dan ke samping sampai kedua telinga 3 kali, membasuh kedua tangan sampai siku 3 kali, mengusap kepala dan daun telinga 1 kali, boleh juga 3 kali ya, membasuh kedua kaki sampai mata kaki 3 kali, kemudian membaca doa setelah berwudu. Nah, jadi selain berwudu, kita juga bisa tayamum. Nah, di sini kita akan bahas tayamum adalah menghilangkan hadas kecil atau besar dengan menggunakan debu karena sebab-sebab tertentu. Adapun cara tayamum yaitu menyapu debu yang suci ke muka dan tangan sampai siku dengan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan sebagai pengganti wudu atau mandi junub. Nah, jadi sebab-sebab tayamum nih. Jadi kita boleh tayamum apabila yang pertama kita sakit, ya. Apabila sakit dan tidak boleh terkena air ya. Ya, tidak boleh terkena air. Jika kena air, sakit kita tambah parah. Kemudian yang kedua, tidak ada air, benar-benar tidak ada air ya. Jika masih ada air, walaupun 1 gayung air itu kita masih bisa berwudu. Kemudian dalam perjalanan seperti dalam pesawat. Nah, yang keempat, ada air tetapi jumlahnya sangat terbatas, hanya cukup untuk keperluan minum. Kalau masih ada air di ember, di kamar mandi itu masih bisa. Tapi kalau cuma ada air di teko buat minum kalian saja, itu tidak bisa dipakai untuk wudhu. Ya, seperti Ibu bilang tadi, jika masih ada 1 gayung di kamar mandi masih bisa ya. Kemudian ada air tetapi suhu sangat dingin. Nah, yang keenam, ada air tetapi untuk menjangkaunya sangat jauh sehingga dikhawatirkan habis waktu untuk sholat. Kemudian kita lanjut ke syarat-syarat tayamum. Seseorang boleh melakukan tayamum apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, sudah masuk waktunya sholat, ada sebab yang memperbolehkan tayamum, tidak dalam keadaan haid dan nifas, menggunakan debu atau tanah yang suci, sudah berusaha mencari air namun tidak mendapatkannya. Nah, itu sebab-sebab seseorang boleh melakukan tayamum ya. Syarat-syaratnya ya, syarat-syarat seseorang boleh melakukan tayamum. Kemudian di sini ada rukun tayamum. Yang pertama, niat mengusap muka dengan debu yang suci, mengusap kedua tangan dengan debu sampai siku, tertib. Nah, adapun sunnah tayamum yaitu membaca basmalah ketika memulai tayamum, meniup atau menipiskan debu yang ada pada telapak tangan. Jadi setelah kita menepuk tangan kita ke dinding, kita bisa tiupkan dulu. Ditiup dulu biar gak terlalu tebel debunya. Nanti kalau terlalu tebel pas diusap ke wajah kalian, debunya jadi hitam di muka kalian ya. Kemudian menghadap kiblat, mendahulukan anggota badan yang kanan, berdoa setelah selesai tayamum. Lanjut ke hal-hal yang membatalkan tayamum. Semua hal yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum, sama ya. Kemudian mendapatkan air jika tayamum disebabkan karena tidak ada air. Jadi ketika kita sudah tayamum tapi kita ketemu air nih, ada air mancur, nah itu batal tayamumnya, harus berwudu. Kemudian 1 kali tayamum hanya untuk 1 kali sholat saja, nggak bisa kayak wudu ya. Kalau kita wudu misalkan maghrib kita udah wudu terus nggak batal sampai isya, bisa kita sholat lagi tanpa berwudu lagi. Tapi kalau tayamum hanya berlaku untuk 1 kali sholat. Oke. Berasa cukup sampai di sini dulu. Nanti minggu depan kita akan bahas tentang mandi ya, mandi, macam-macam mandi. Nanti kita bahas tentang mandi besar ya. Waktunya sudah habis. Jangan lupa disimak dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu dan wawasan kita semua. Oke. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.